Moni lo wis online panutut ora wis ora apa wis terus nah Bismillahirrahmanirrahim liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ila hadratin nabi mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi wa ila muassisi Jamiyatin Nahdlatul Ulama Mbah Kyai Haji Hashim Asy'ari wa muawinihim wa musa'idihim sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baleni wingi ya sing wasiru dalika ya. Aduh. Yang kok ya tutup naki dingin. Ora apa-apa, Kak. Aduh. Siping ora apa-apa. Wis temu. Wa sirru dzalika annar ruha laha fil badani khamsatu anwa'in minat ta'alluqi mutaghayyiratil ahkami. Wis ketemu? Iya, masih masalah sadis. Halaman 46 apa ya? Nah, oh ya, coba dulu. Aruni. Wasirru dzalika Siping karo tut penak kowe. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi sya'unillahi lana ulumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sirru dzalika lan utawi rahasiane mengkono kaitan ruh karo badan annar ruha satemene ruh laha iku tetep kaduwe ruh bil badani kaitan kelawan badan khamsatu anwa'in utawi 5 biro-biro tuntuman minat ta'alluqi dari minat ta'alluqi saking kaitan mutaghayyiratil ahkami kang beda-beda hukumnya. Jadi keterkaitan ruh, hubungan ruh karo badan itu ada beberapa kondisi dan kondisinya itu bisa berubah-berubah. Ada yang enggak sama. Ada yang berhubungan dekat sekali seperti kita hidup. Ruh tidak bisa lepas dari jasad dan jasad enggak bisa lepas dari ruh. Tapi nanti semi lepas, agak lepas dari jasad. Nanti
lepas sekali ada. Ahaduha utawi salah sijine ta'alluq iku ta'alluquha kaitane ruh bihi kelawan badan fi batnil ummi ing dalem wetenge mane janinan hale dadi janin. Penting ini. Yang pertama adalah hubungan ruh dengan badan dalam kondisi kita ada di rahimnya ibu. Waktu itu kita menjadi janin. Tentu di usia 4 bulan. 4 bulan, karena sebelum 4 bulan janin itu iya bukan gak hidup dan ada ruhnya, tetapi bukan ruh basyariyah, ruh hayawaniyah. Bayi dari usia 0 sampai 4 bulan itu ada ruh, namanya ruh hayawaniyah. Dari 4 bulan sampai lahir ada ruh, namanya ruh basyariyah. Yang dimaksud hubungan ini adalah hubungan setelah 4 bulan, karena hadisnya sing yujma'u khalquhu ummihi arba'ina yauman ya, kalian itu akan dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibu ketika 40 hari. Summa yakunu mudghah, summa yakunu alaqah, summa yakunu mudghah, summa yab'atsullah malakan. Itu ya. Summa yursalu. Summa den utus sapa malakun fayuk ma'ru bi arba'i kalimatin uktub. Iya. Nembe summa yunfakhu fihi ar-ruh. Baru ketika itu ditiupkan ruh. Mana kapan yang lebih utama antara selamatan mapati dan selamatan mitoni? Menurutku yang paling utama itu justru 4 bulan. Iya, nyambut dan berdoa. Tapi mitoni juga bagus sekali sebab menyambut kelahiran. 8, 9 lahir. Bisa jadi sebelum 9 lahir. Bisa jadi sebelum 8 lahir. Nah, pas diangkat 7 itu 7 bulan dislameti ya, disambut. Diwacani Maryam bin diwacani Luqman bin ahli tauhid, diwacani surat Yusuf bin Mirgantum dan Fatah bin cerdas. Itu doa. Tapi nyong tahu meriksa nang bojone nyong nang bidannya mah den arep Kang Rahman. Seripah ndian seripah. 1 atau berapa pekan sebelum prediksi arane apa? Tuh. Iya, parane. HPL. Beberapa pekan sebelum HPL, bayi di dalam kondisi sungsang, ngonong, malang, durung pada posisi yang pas. Terus bidannya ngomong, ibunda, bayinya diajak ngomong ya, diajak komunikasi. Terus caranya bagaimana? Ya perutnya diusap-usap, terus bundanya ngomong. Saya pikir ada benarnya, karena ruhnya sudah ada dalam janin sejak di usia 4 bulan. Iya kan?
Sejak di usia itu berarti ruh kan bisa komunikasi dengan kita. Apalagi seandainya omongan kita, diskusi kita ke bayi, pembicaraan kita ke janin yang masih ada di dalam perut, itu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah Tuhanmu yang menciptakanmu. Iya wong dongane roh pan mati ora gelem-gelem bae. Apa mengi? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila akhir. Ini doanya orang yang mau keluar dari rahim atau doanya ruh yang mau turun ke alam dunia. Wahai bayi, jadilah Bismillahirrahmanirrahim, wahai bayi, jadilah anak yang baik, nurut karo ibu, ya, dong lahir aja ngerepoti, gedene mirip bapaknya. Ya itu ada benarnya karena ada komunikasi ruh, bisa komunikasi lah. Tapi nyonya ben tahu diwarai karo kiai, anggap sampean bocah lagi turu, diusap terus disampaikan ngomong. Fatihai terus domongi jadi bisa pinter ya, bisa pinter. Yang yakinnya mesti ruhnya krungu, meskipun dia enggak mendengar. Begitu Aziz, ya luar biasa. Ruh yang di dalam kandungan itu sejatinya bukan di dalam kandungan, dan ruh yang di dalam kandungan bisa mendengar siapapun yang mengajaknya berbicara. Asani utawi sing nomor loro ta'alluquha iku kaitane ruh bihi kelawan badan ba'da khurujihi ing dalem sawise metune badan ila wajhil ardi maring arahe bumi. Kaitan yang kedua adalah kaitannya ruh dengan badan setelah lahir, setelah keluar dan ke alam nyata di bumi ini. Tetapi dalam kondisi ini manusia yang baru pertama lahir kan dalam kondisi yang sangat lemah, bahkan lebih lemah daripada hewan. Kan Rahman ula nembe lahir metu sing cangkang itu langsung bisa melaju kan. Bayi kan sama sekali nggak bisa, bayi manusia loh ya, bayi manusia kan sama sekali nggak bisa, sangat dalam kondisi lemah. Itu juga kan mati pun sangat lemah ya. Bener, dalam kondisi lemah. Yes, jaran lahir langsung bisa melaju kamu. Iya kan? Iya ya. Iwak bae ya. Iwak. Iya, langsung ber mana ngono. Lemah. Makanya ya serba terbatasi gitu lah, serba dibatasi. Gara-gara kita roh kita itu terperangkap dalam badan yang fana ini. Begitu. Tapi ya karena hidup di bumi, hidup di alam dunia yang seperti ini sehingga mewajibkan kita berada di dalam badan yang rusak, yang mudah rusak, yang lemah ini. Kalau ruh penglihatannya barangkali tanpa batas, tapi kalau badan penglihatannya sangat dibatasi. Bengi-bengi mata kita nggak akan bisa melihat dengan jelas, tapi kalong, kelelawar dan hewan-hewan yang lain barangkali bisa melihat dengan sangat-sangat jelas. Tapi tidak orang bisa. Setelah keluar di bumi ini, hidup di bumi ini, maka ada kaitan ruh dan badan, bahkan hubungan badan dan ruh itu lebih dekat hubungannya dengan saudara kembar, lebih dekat dengan suami dan istri. Asal itu utawi sing nomor 3 iku ta'alluquha kaitane ruh bihi kelawan badan fi halin naumi ing dalam kahanane turu. Iya.
An-naumu akhul maut. Turu mirip karo mati. Falaha mongko iku tetep kaduwe ruh bihi kelawan badan ta'alluqun utawi kaitan hubungan min wajhin dalam satu wajah wa mufaraqatun lan pisah min wajhin dari sisi yang lain saking wajah kan lin. Lalu apa dalam kondisi tidur? Badan dan ruh juga masih memiliki kaitan? Iya. Lalu apakah ruhnya tidur? Enggak dong. Tetapi sudah dijelaskan tempo hari, Allahu yatawaffal anfusa. Gimana? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha allati lam tamut fi ma'namiha. Fa yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Itu orang tidur. Jadi ruhnya dicekel dari Gusti Allah, nanti ketika bangun dikembalikan. Kondisinya orang tidur itu hampir sama dengan kondisinya orang yang meninggal dunia. Hampir sama, tetapi ada perbedaan. Satu sisi sama, satu sisi yang lain berbeda. Orang tidur itu satu sisi masih punya hubungan dengan badan, satu sisi enggak. Orang turu sing lali nemen, sing kebluk nemen, digugah angel. Bahkan diciwit orang pati kerasa. Di mabuk kopi angin. Ya turun karuan. Iya. Bahkan anak gempa pun ya. Iya. Yang merasa terdeteksi. Kita tapi harus diciwit di pendung dan seluruh ya tangi. Orang mesti diledek di ngono. Oke, ngono ya. Apa ora pantangi. Ora tangi serius. Dan enggak merasa apa-apa. Makanya orang tidur itu sebenarnya orang yang tidak ingat. Artinya tidak ingat itu tidak begitu menghiraukan hiruk pikuk duniawi. Anak kecil itu tidak begitu memperhatikan hiruk pikuk duniawi. Makanya ada satu makalah manzilatul atfal bi manzilatil auliya. Kedudukannya anak-anak ini mirip dengan kedudukannya para wali. Ya, bocah kan sawise tukaran bubar ya bala maning. Bocah anak kenyong karo anak sampean tukaran. Melibatkan wong tuane. Bapakne melu jengkel bocah kae dasar anake wong kae turunan kita. Bapakne urung batiran bisa jadi anaknya wis batiran. Karena pengen merukunkan keluarga, mendamaikan keluarga ya dimulai dari anak-anak mereka yang kecil-kecil itu. Tapi pada saatnya nanti anak-anak juga akan memiliki perasaan dendam. Iya, satu saat perasaan dendam. Kapan? Ketika kepentingannya itu diganggu. Ketika kebutuhannya itu terusik. Suatu saat begitu. Tapi kalau kecil sudah ditanamkan hidup bareng, meskipun bapaknya ora patiya bala, musuhan lah. Tapi anak-anaknya rukun. Ya kayak gue gembin kan bapaknya ya sing ora seneng ngono ta. Bapaknya yang dua wong sing ora seneng, bapaknya ora disenengi kan ya. Tapi nyong karo kancane ya wis dulur kian ya, dulane bareng. Ada nyong turun kana kayak turun nang nyong. Anak-anaknya akrab. Anak Ron, Bang Lor, gara-gara beda partai. Iya, sampai pesen pemarong poma aja karo ayah. Sijine P3, sijine Golkar. Nah sing P3 sing Golkar gue temenanan ngomong aja pemarong poma. Turi ari nyekel mic ya sijine ngomongi kae, sijine ngomongi piye. Barang dua anak jodoh. Bojo. Ya nggak ingat lagi masalah itu. Lan yang musuhan karo wong aja temenan. Bukan besanan. Bukan besanan. Orang artis ya.
Iya. Laris. Laris odong-odong. Ar-rabi utawi sing nomor 4 iku ta'alluquha kaitane ruh bi kelawan badan fil barzahi ing dalem alam barzah. Fa innahu mongko satemene ruh wa in faraqat lan lamun pisah sapa ruh hu ing badan wa tajarradat lan tegese pisah anhu saking badan fa innahu mongko satemene ruh sejatine iku lam tufarik hu durung pisah sapa ruh hu ing badan firaqan kelawan pisah kulliyan sakabehane bihaitsu la yabqa kelawan sekairine ora tetep laha kadwe ruh apa al iltifatu pengendalian perhatian ilaihi maring badan albattata ini masdar marrah albattata ismu marrah dari kalimat batun. Contohnya nyong ora tahu ngamal dia sama sekali. Hadza amalun lan aku mabihi albatata. Manane kotun bahasane aku lah. Aja takon tergibe angel. Singarane memang kaya kowe. Albatata babar pisan. Manane babar pisan. Ya enggak ada perhatian, enggak ada kendali khusus ruh ke badan sama sekali, maksudnya begitu. Kaitan yang keempat adalah hubungan ruh dengan badan di dalam alam barzah. Meskipun di alam barzah orang yang sudah meninggal itu sudah pisah badan dan ruhnya, tetapi sejatinya belum terpisah secara keseluruhan, belum terpisah secara mutlak. Tetapi layab kolaha iltifat, tetapi tidak ada kendali ruh terhadap badan, perhatian ruh terhadap badan, dan kendali itu sama sekali tidak ada. Wa qad dzakarna lan temen sampun nutur sapa kita fi awalil jawabi ing dalam kawitane jawaban minal ahadits saking pira-pira hadis wal athari lan pira-pira athar. Nutur ma ing perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma'ala radhiha ing atase balike ruh ilaihi maring badan waqta salamil muslimi ing waktu salame wong Islam. Sebagaimana kami sudah menjelaskan di awal beberapa hadis dan beberapa qaul yang menunjukkan bahwa ruh itu dikembalikan ketika sampean mengucapkan salam. Ya mung salame ora krungu lah, ora krungu ya sampean jimprak. Wa hadza utawi iki ku ar-raddu balik. Wa hadzal raddu utawi ikilah balik iku i'adatun balik khosotun kang tertentu. La yujibu kang ora majibaken apa i'adatun khossah, la yujibu kang ora majibaken apa hadzal radd hayatal badani ing uripe badan qabla yaumil qiyamati ing dalem sadurunge dina kiamat. Meskipun ruh dan badannya masih punya kaitan, tetapi kehidupan di alam barzah tidak membutuhkan hidupnya badan sebelum hari kiamat. Jadi sampai mana nih kuburan tetap dalam kondisi mati. Kalau orang tidur semi mati, kalau orang yang ada di dalam alam barzah mati total. Artinya tidak ada kendali sama sekali dari ruh. Diciwit, tabuhi mercon, dipangan ular, sampai tinggal tulang belulang, blas sama sekali tidak akan pernah bangun. Tapi ruhnya kemana? Ruhnya fayumsikul lati qada 'alaiha
mau. Tapi ruhnya dipegang oleh Allah. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat yaumul ba'ats. Kalau bangun, maknanya ya ruhnya dikembalikan lagi. Nah, pengembaliannya itu juga pengembalian yang tidak membutuhkan hidupnya badan atau pergerakan badan. Dikembalikan, jawab. Dikembalikan, jawab. Dikembalikan, jawab. Nah, itu. Ya mestinya kan kalau begitu lintas batas, lintas waktu sampai nggak harus melintas di kuburan terus menyampaikan uluk salam kan? Wong ruhnya juga bukan nggak ada di situ kan? Ruh kan orang yang ngisor lemah kubur nggak ada di situ. Kenapa ketika anjuran ucapan salam itu ketika kita melintas ke kuburan? Ya makanya itu orang ahli sunnah mentradisikan doa kepada ahli kubur setiap saat, bukan hanya kita melintas di kuburan. Ketika kita melintas di kuburan itu hanya satu untuk mengingat mati, dua mendoakan mayit, dan tiga untuk tawasul. Ya bolak-balik jawabannya itulah. Doa di mana? Di rumah, tahlil bareng-bareng dan lain-lain. Kan nyomingis ngomong la mauta illa bil ajal, nggak ada kematian kecuali dengan ajal. Itu durung mati ya benar ya. Durung mati. Kalaupun mati ya harus illa bil ajal, kecuali dengan ajal. Ya sih nggak mati kan pangeran sis. Disuruh nggak ada lah. Ya kurung. Memang cerita-cerita itu sering saya dengar, tetapi nyurung atau membuktikan ruh. Kalau arwah gentayangan iya menyatakan tadhabu haitu sya'at, ruhku bisa moyang ya. Jadi tetap Allah ngain arwah gentayangan gue ya. Jarinya duduk gentayangan kan wong kendang ya. Sing ora ndek omah mo. Kan balik lawange kunci tane dolan maning ya. Lah sampean balik ke pengen wis. Lawange kunci tanda suka dolan maning. Barane gentayangan ya wis anu. Tapi kira bukan gentayangan. Ada rumahnya, ada tujuannya kemana, bukan gentayangan, tapi yang jelas tadhabu haitsu sa'at, bepergian sesuai kapanpun yang dia kehendaki. Sing pedoman gue lah, nguceklan. Wal khamisu utawi sing nomor 5, ta'alluquha utawi kaitane rubi kelawan badan. Yauma ing dalam siji dina, yauma ba'dil ajsadi ing dalam dinane den bangkitaken apa jasad. Hubungan yang kelima adalah ketika yaumul ba'ts atau kalian semua dibangkitkan, tulang belulang yang sudah berserakan dikumpulkan lagi dan dihidupkan lagi. Wa huwa utawi al-khamis, hubungan yang kelima, iku akmalu anwa'in, sempurna-sempurnanya jenis akmalu anwa'i ta'alluqiha bil badani, sempurna-sempurnanya hubungan bil badani dengan badan. Wala nisbatalan noranana sambungan lima maring badan qablahu ing dalam sadurunge ba's min anwa'in ta'alluqi saking pira-pira jenise hubungan ilaihi maring badan idza ta'allaqa nalikane berhubungan sapa ruh. Layak balu kang ora iso nrimo pol badanu badan ma'hu sertane badan mautan ing mati wala nauman lan tidak tidur wala fasadan dan rusak. Wala yakbalu lan ora nrimo sopwal badanu badan ma'hu sertane badan mautan ing iya la yakbalu ora nrimo sopwal badanu badan ma'hu sertane badan mautan ing mati wala nauman lan ora nrimo ing turu wala fasadan dan ora nrimo ing rusakan. Jadi
Setelah itu hubungan ruh dengan badan yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling abadi adalah ketika sampai sudah dibangkitkan di yaumul ba'ats. Di mana? Di hari akhir. Di akhirat. Ya, itu paling sempurna. Dan saat itu badan sudah tidak lagi lapuk, rusak, fana, turu dan yang lain-lain. Sudah nggak mengalami itu semua. Seolah-olah sampai gue hidup pada titik nol, pada waktu yang nol. Ya kan? Kalau waktu kan hanya sebenarnya loh ya. Sebenarnya kan waktu hanya sebatas matahari mengelilingi bumi, atau dalam perspektif bumi, bumi membelakangi matahari, kemudian menghadap, membelakangi menghadap, satu kali putaran satu hari. Nah, 360 putaran berarti 1 tahun. 100 ya, begitu teruslah. Akhirnya tubuh yang hidup di bumi ini merasa harus semakin tua, semakin bosok, suwe-suwe mati. Tapi ruhnya nggak mati. Tetapi badan nanti ketika kita hidup di akhirat nggak akan pernah mati, nggak akan pernah rusak. Seolah-olah, ya terbayang ya, seolah-olah kayak matahari itu terhenti. Matahari terhenti, bumi nggak berputar, malam terus atau siang terus. Dan badan hampan akhirnya nggak lapuk lagi, nggak kena matahari, pigmennya nggak rusak, kulitnya nggak rusak, dan barangkali tidak butuh makan karena waktunya berhenti. Tapi ruhnya hidup. Ya, kisah Isra Mi'raj kan sampai menyaksikan banyak pelajaran. Rasul perjalanan dari Makkah menuju ke Yerusalem, Palestina, menuju ke Sidratul Muntaha, yang hanya ditempuh dalam 1 malam. Ya, kalau Allah yang menjalankan gampang. Misalnya malam saat itu dengan perjalanan yang sangat jauh, atau gini, ini perspektif zahir yang nyata. Semut barangkali berjalan dari sini ke mobil membutuhkan waktu 15 menit atau 10 menit lah. Tapi di cangking sampean kan gampang, hanya dipindah dalam hitungan detik. Gusti Allah nyangking Muhammad, malaikat nyangking Muhammad. Pokoknya kayaknya setelah langsung ke sini, ya kan dalam hitungan yang sangat cepat. Atau dari sisi waktu yang dihentikan. Iya. Oh, bodoh nih tok Muhammad soal apa? Soal Isra Mi'raj. Sehingga nggak ada hubungan sama sekali kehidupan di hari akhir dengan kehidupan sebelumnya. Kalau dijanin barangkali usia kita maksimal hanya 9 bulan. Kalau di dunia setelah kita keluar dari rahmi ibu, di dunia kita hidup paling hanya maksimal 100 tahun. Di alam barzakh bisa bermiliar-miliar tahun. Terus di akhirat abadi. Iya. Ya diganti. Iya. Kalau menurut orang-orang yang berkeyakinan berbeda, agama sebelah itu punya keyakinan setiap makhluk reinkarnasi. Setelah kematiannya nanti akan reinkarnasi menjadi kehidupan. Siapa yang agama sebelah maksudnya? Agar kehidupan sebelumnya menjadi orang baik, nanti kehidupan berikutnya akan ditempatkan sebagai orang yang baik dan kaya misalnya. Nanti setelah kaya jadi orang jahat, kehidupan berikutnya jadi jahat terus kayak gitu. Tapi di kita enggak. Mungkin sama dengan reinkarnasi, tetapi dengan alam yang berbeda dan jasad yang berbeda, tetapi ruhnya sama.
dengan bahasa reinkarnasi. Ya sebenarnya bukan reinkarnasi, intiqalu min halin ila halin, pindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Itu bukan reinkarnasi tapi berkelanjutan. Hanya saja di dunia ini ad-dunya sununuha wa syuhuruha wa ayyamuha kal manazilit thariq. Kan sebentar. Al-yaum satu hari di akhirat, yaumun fil akhirah ka'alfi sanah fid dunya, sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, Rasulullah ngomong tok di Isra di Mi'raj mudah sekali, gampang. Dan kita nanti di akhirat bisa jadi waktu terhenti dan kita nggak akan merasa tua, nggak akan berubah menjadi tua sekaligus berubah menjadi lebih muda. Umurnya sama di antara usia 30 30 30, 29 30 29 30. Itu ahli surga katanya begitu. Umurnya pada baik, wah karo anaknya pada baik, karo bapaknya pada baik, karo mbae pada baik. Kira-kira berapa? 30 rata-rata 30 itu kan. Iya. Dan selawasnya 30 tahun terus. Iya. Enggak akan merasakan rusak, enggak rusak badannya, enggak rusak. Selamanya umur di usia itu ayu terus. Ya sing ayu sing ora ayu berarti ora ayu terus. Ya enggak usah dibayangkan sampai sejauh itu. Ya artinya kalau yang beriman meyakini pangeran Gusti Allah Nabi Muhammad yang digawe apik-apik fi aksani takwim, bentuk yang paling sempurna. Ayo terus iya. Lah kok sing ora ayu berarti ora ayu terus. aja beling, pertanyaan jangan jauh-jauh. Wa ma qauluhu ta'ala anapun utawi pengendikane Allah taala Allahu ta'ala Gusti Allah ya tawallaf anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Fa imsakuhu ora di mana nih ya? Fa imsakuhu tawi oleh ngeker hu ing ruh sapa subhanahu suci Allah alati ing ruh qadha kang sampun netepaken sapa Allah alaiha ing atase ruh al mauta ing maut la yunafi orang ngilangaken roddaha ing balike ruh ila jasadiha maring jasad ruh al mayyita ing mayit. Ayat ini tidak menafikan kembalinya ruh kepada badan saat di alam kubur. Fi waktu ma ing dalam waktune perkara roddan kelawan balik aridun kang katon, aridun kang bukan kelihatan, aridun kang ya itulah layu jibu kang ora majibaken lahu maring badan al hayata ing urip al ma'hudata kang bisa den sekseni di dunia ing dalam dunia. Iya, ya maksudnya nggak bisa disaksi.
asyhadu